Mereka pura-pura baik dan menghormatiku. Ternyata pada saat aku pergi dinas keluar kota, mereka sudah merencanakan menjual rumahku diam-diam seharga 20 miliar. Kemudian mereka berpesta pora di atas kapal pesiar dan shopping ke Singapura. Mereka tidak tahu, selama ini aku sudah memantaunya dan sudah mempersiapkan rencana kehancuran mereka. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, apa kabar sahabat Rora? Dimanapun kalian berada. Kali ini, Rora mengangkat kisah tentang drama keluarga. Jahatnya seorang suami dan ibu mertua yang menjual rumahku diam-diam. Oke, bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu kelak aku bisa menceritakan tentang kota tempatmu tinggal. Jangan lupa tombol loncengnya agar selalu update kisah-kisah Aurora lainnya. Semoga sahabat Rora semua selalu diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan rizki. Amin. Mari kita ikuti kisahnya. Koper warna hitam doff itu sudah rapi di samping pintu. Isinya hanya pakaian kerja untuk seminggu di Surabaya. Rapat dengan pemegang saham, tinjauan proyek, dan 2 penandatanganan kerjasama. Jadwal biasa untuk Risma Yuliandari. Sebagai CEO PT Andari Graha Teknologi, hidupnya memang berpindah dari satu ruang rapat ke ruang rapat lain. Dari pantulan cermin meja rias, Risma melihat dirinya sendiri. Blue sutra warna gading, rambut disanggul rendah, tanpa perhiasan berlebihan. Hanya jam tangan dan cincin nikah. Sederhana, tapi setiap orang di ruangan akan tahu siapa yang memegang kendali. "Buris, sudah saya siapkan kopi hitam tanpa gula." Suara Bu Lastri terdengar dari dapur. Mertua yang selalu manis. Risma menoleh. Bu Lastri berjalan mendekat, membawa cangkir kecil. Senyumnya lebar seperti iklan pasta gigi. Di belakangnya, Ardi Pratama, suaminya, membereskan dasi di depan cermin. Sudah 3 tahun sejak Risma mengangkat Ardi dari staf bagian logistik jadi kepala divisi pengembangan usaha. Keputusan yang dulu dianggap gila oleh dewan direksi. "Hati-hati di jalan ya sayang. Ibu sudah titip pesan ke Bibi untuk masak sayur asem kesukaanmu kalau pulang nanti," kata Bu Lastri. Ardi menghampiri, mengecup kening Risma. "Jaga kesehatan. Jangan terlalu sibuk sampai lupa makan. Terlalu sempurna, terlalu manis." Justru itu yang membuat tengkuk Risma dingin. Sebagai analis, Risma dilatih membaca pola, dan pola 2 orang di depannya seminggu terakhir berubah. Bu Lastri yang biasanya cerewet soal arisan, tiba-tiba irit bicara soal jadwal. Ardi yang biasanya mengeluh soal kerjaan, sekarang terlalu sering menunduk saat main ponsel. Ada jeda, ada sorot mata yang menghindar. Risma bukan perempuan yang cemburu buta, dia perempuan yang percaya data. "Ya sudah, aku berangkat dulu," kata Risma. Sopir sudah menunggu di depan. Sebelum pintu tertutup, dia sempat melihat Ardi dan Bu Lastri saling pandang. Cepat, tapi cukup untuk ditangkap. Di dalam mobil, Risma membuka ponsel. Bukan untuk mengecek saham. Jarinya mengetuk aplikasi yang tidak ada di ponsel Ardi atau Bu Lastri. Aplikasi bernama Andari 9. Ini sistem keamanan yang dia rancang sendiri 2 tahun sebelum menikah. Rumah di Pondok Indah ini dia beli dari hasil keringatnya sendiri. Jauh sebelum nama Ardi Pratama masuk ke kartu keluarga. Seluruh rumah dipasang pemindai gerak, pengenal wajah, dan perekam suara di titik-titik strategis. Ruang tamu, ruang kerja, kamar utama, garasi, semua tersambung ke peladan pribadi yang hanya dia yang punya akses. Alasannya dulu sederhana. Privasi, seorang CEO tidak boleh lengah. Tapi hari ini, alasan itu berubah jadi senjata. Pukul 21,3, Risma sudah di kamar hotel lantai 27 di Surabaya. Rapat pertama baru besok pagi. Dia lepas sepatu, duduk di tepi ranjang, dan membuka laptop. Dia buka rekaman Andari 9 jam, 19 lewat 10 menit,
Waktu tepat setelah dia berangkat, layar menampilkan ruang tamu. Bu Lastri duduk di sofa, menelepon. Suaranya jernih. Iya, Pak Bram. Pembelinya sudah setuju. Harganya 25 miliar. Tidak bisa kurang. Besok kita ketemu di notaris kamu. Ardi sudah tanda tangan surat kuasa. Yang penting, Dipinia cepat masuk. Kami mau langsung berangkat. Jantung Risma tetap tenang. Dia sudah menduga, tapi mendengar langsung tetap memberi rasa getir di ujung lidah. Kamera berganti ke garasi jam 20:03. Ardi memasukkan 2 koper besar ke bagasi mobil. Bukan koper biasa, koper yang biasa dipakai Bu Lastri kalau ke Singapura. Risma menekan tombol jeda, menarik napas panjang. Jadi ini alasannya. Rumah ini mau dijual diam-diam. Rumah yang dia desain sendiri. Rumah dengan kolam kecil di taman belakang, tempat dia biasa berpikir. Rumah yang sertifikatnya atas nama Risma Yuliandari. Mereka pikir Risma tidak tahu. Mereka pikir seorang istri yang sibuk akan buta. Mereka lupa. Risma bukan hanya istri. Dia pemain. Risma menutup laptop. Dia ambil ponsel, mengetik pesan singkat ke 3 orang. Ke Bayu. Aktifkan pengawasan level pertama, target A dan B. Ke Pak Hendro, siapkan pasal 372 dan ke 378, bukti masuk malam ini. Ke Sari, jalankan protokol geraha, kita beli rumah. 3 pesan terkirim. 3 bidak bergerak. Di luar jendela, lampu kota Surabaya berkedip seperti bintang. Risma berdiri, menatap ke bawah. Bibirnya melengkung sedikit. Bukan senyum sedih, bukan pula marah. Itu senyum orang yang sudah melihat akhir permainan. Bahkan sebelum lawan memindahkan pion pertama. Silakan jual. Gumam Risma pelan. Kita lihat siapa yang benar-benar memegang kunci rumah ini. Malam itu, Risma tidur nyenyak. Sementara di Jakarta, 2 parasit mulai menggali kubur mereka sendiri dengan sekop yang Risma sediakan. Jam di dinding menunjukkan jam 1:12 dini hari. Risma masih duduk di meja kerja kamar hotelnya. Laptop terbuka, layar memantulkan cahaya biru ke wajahnya. Di sebelahnya, cangkir kopi ketiga sudah dingin. Di layar, ada folder bernama Proyek Parasite. Isinya rekaman, foto, salinan pesan, dan laporan keuangan selama 6 bulan terakhir. Semua disusun rapi oleh Bayu. Detektif yang dia bayar 3 kali lipat dari harga pasar karena dia yang terbaik. Risma memutar rekaman tertanggal 3 bulan lalu. Lokasinya di kafe lobi hotel bintang 5. Bu Lastri duduk berhadapan dengan seorang pria berkumis tebal. Makelar properti bernama Bram Santoso. Di meja ada map kuning. Jadi begini Bu. Suara Bram terdengar jelas dari rekaman. Rumah Pondok Indah itu pasarnya panas. Tapi sertifikat atas nama mantu Ibu. Ibu yakin bisa jual. Bu Lastri tertawa kecil. Anggun, tenang, Pak Bram. Ardi itu suaminya. Suami kan kepala keluarga. Kalau dia tanda tangan sah. Risma anaknya sibuk, tidak sempat urus beginian. Percayakan saja pada saya. Risma menekan jeda, menarik napas. Kepala, keluarga, dalil yang selalu mereka pakai. Kilasan ingatannya kembali ke 3 tahun lalu. Ardi waktu itu hanya staf logistik di anak perusahaan. Gajinya cukup untuk bayar kos dan kirim ke ibunya di kampung. Waktu Risma melamarnya, keluarga besar Ardi gempar. Anak kampung dapat Dewi Fortuna. Begitu kata mereka. Risma tidak peduli. Dia jatuh cinta pada kejujuran Ardi yang kaku. Tapi cinta tidak membuat Risma buta. Dia tahu pernikahan dengan lelaki yang level ekonominya jauh di bawah punya risiko. Karena itu, sebelum akad, dia siapkan semuanya. Perjanjian pisah harta, rumah Pondok Indah tetap atas nama Risma. Saham perusahaan tidak akan pernah pindah tangan. Semua bersih secara hukum. Setelah menikah,
Risma yang mengangkat mereka. Bu Lastri yang dulu jualan kue keliling, dia modali sampai punya usaha catering, Lastri Rasa. Risma yang kenalkan ke istri-istri pejabat, yang kasih kontrak untuk acara kementerian. Dalam 2 tahun, Bu Lastri jadi sosialita. Wajahnya sering muncul di majalah dengan judul Mertua Hebat di Balik CEO Cantik. Ardi juga sama. Risma yang melatihnya, kasih dia kursus, kasih dia proyek kecil, sampai dia pantas duduk sebagai kepala divisi. Gaji Ardi naik 20 kali lipat. Mobil dinas, kartu platinum, semua dari Risma. Dan apa balasan mereka? Risma membuka rekaman lain. Tanggalnya 2 minggu lalu, di ruang kerja rumah. Ardi duduk gelisah. Di depannya ada kertas. Surat kuasa menjual rumah. Aku takut, Bu. Suara Ardi bergetar. Kalau Risma tahu gimana? Ini bisa pidana. Bu Lastri menepuk bahu anaknya. Kamu itu suami, laki-laki. Masa takut sama istri? Ini rezeki. Di 25 miliar. Kita bagi 2. Ibu bisa beli villa di Bali. Kamu bisa buka usaha sendiri. Tidak usah terus-terusan di bawah ketiak Risma. Kamu mau selamanya jadi bawahan istrimu? Ada jeda panjang. Lalu terdengar goresan pena. Ardi tanda tangan. Risma menutup matanya sejenak. Bukan karena sedih, tapi karena dia lega. Lega karena firasatnya benar. Lega karena dia tidak pernah menaruh kepercayaan 100% ke siapapun. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Hendro. Masuk, Buris. Surat kuasa yang mereka buat cacat hukum. Tidak ada persetujuan pemilik sah. Masuk pasal 263 KUHP, pemalsuan surat. Ditambah pasal 372, penggelapan. Kita pegang mereka. Risma membalas singkat. Simpan, jangan gerak dulu. Dia buka folder foto, isinya Ardi dan Bu Lastri di butik. Bu Lastri mencoba kalung berlian. Ardi gesek kartu. Struknya 380 juta rupiah. Kartu atas nama Ardi. Tapi tagihan ke rekening perusahaan yang Risma masih kasih akses sebagai uang keluarga. Mereka pikir Risma tidak periksa. Mereka pikir Risma terlalu sibuk jadi cel. Mereka tidak tahu setiap rupiah yang keluar dari rekening itu ada laporannya di meja Risma tiap Senin pagi. Risma berdiri, berjalan ke jendela. Surabaya di bawah masih terang. Dia ingat kota-kota ayahnya dulu sebelum meninggal. Risma, di dunia bisnis, orang paling berbahaya itu bukan musuhmu, tapi orang yang makan di mejamu, tidur di rumahmu, dan memanggilmu keluarga. Ayahnya benar. Selama ini, Ardi dan Bu Lastri memakai topeng. Topeng menantu berbakti. Topeng suami penyayang. Topeng yang mereka pakai di arisan, di acara kantor, di depan wartawan. Bu Risma itu malaikat. Kata Bu Lastri di wawancara majalah. Saya bersyukur dapat menantu seperti dia. Malaikat yang mau mereka rampok. Risma kembali ke laptop. Dia buka pesan ke Sari. Besok jam 9, telepon Bram Santoso. Bilang PT Geraha Lestari tertarik dengan rumah Pondok Indah, harga cocok. Tapi kita minta skema termin. DP 1 miliar, sisanya 2 kali bayar. Alasan kita, legalitas. Sari langsung balas. Siap Bu, umpan disiapkan. Risma tersenyum. Kecil, dingin. Kalau mereka mau main jual-jual rumah, Risma akan kasih pembelinya. Pembeli yang dia ciptakan sendiri. Pembeli yang uangnya juga dari dia. Biar mereka pesta. Biar mereka terbang. Biar mereka merasa menang. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya. Risma mematikan laptop. Dia akhirnya rebah. Besok, rapat penting. Dia harus segar. Di Jakarta, Ardi dan Bu Lastri mungkin sekarang sedang memesan tiket ke Singapura. Sambil menghitung hari, sampai uang 25 miliar masuk. Mereka tidak tahu. Yang masuk nanti cuma 1 miliar. Dan 1 miliar itu pun peluru yang akan menembak kaki mereka sendiri. Pukul 09.00 tepat,
Ponsel Bram Santoso berdering. Nomor tak dikenal. Tapi suara di seberang tegas dan berwibawa. Selamat pagi, Pak Bram. Saya Sari, dari PT Graha Lestari. Kami dengar Bapak pegang aset di Pondok Indah. Luas 1.200 meter, hadap taman. Benar, di ujung Jakarta. Bram langsung duduk tegak. Ikan besar datang sendiri. Benar sekali, Bu Sari. Pemilik sudah pasang harga 25 miliar. Sangat cocok untuk investasi. Sertifikat aman, rumah siap huni. Sari, manajer kepercayaan Risma, tersenyum tipis. Di depannya ada layar berisi foto rumah itu dari segala sudut. Foto yang diambil Bayu, diam-diam sebulan lalu. Kami tertarik, Pak. Tapi direksi kami perlu skema bertahap. Ini properti besar. Legalitas harus rapi. Kami ajukan DP 1 miliar sebagai tanda jadi. Pembayaran tahap pertama 12 miliar 1 bulan dari sekarang. Pelunasan 12 miliar di bulan kedua. Kalau cocok, kita notariskan. Bram mencatat cepat. Skema termin itu biasa untuk properti mewah. Dia tidak curiga. Saya sampaikan ke pemilik dulu, Bu. Tapi saya yakin mereka setuju. Mereka butuh cepat. Tentu saja butuh cepat, pikir Sari. Tiket Singapura sudah di tangan. 3 jam kemudian, di rumah Pondok Indah, Ardi dan Bu Lastri duduk di ruang tamu dengan Bram. Wajah mereka tegang, tapi mata berbinar. Jadi begini, Bram menjelaskan. PT Graha Lestari ini perusahaan besar. Mereka serius, tapi mereka minta termin. DP 1 miliar hari ini. Lalu 12 miliar bulan depan, sisanya bulan depannya lagi. Total, tetap 25 miliar. Bu Lastri mengerutkan kening sebentar. Lama sekali. Tidak bisa tunai, Bu. Rumah harga 25 miliar, jarang yang tunai langsung. Ini sudah bagus. DP 1 miliar bisa Ibu pakai dulu. Anggap saja uang muka liburan. Bram membujuk. Kata liburan jadi kunci. Ardi langsung menoleh ke ibunya. Mereka sudah janji ke agen perjalanan. Kapal di Ocean Empress berangkat lusa. Kamar tipe suite sudah dipesan. Ardi menelan ludah, lalu mengangguk. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting ada uang masuk dulu. Sisanya kan pasti. Perusahaannya besar. Bu Lastri menepuk paha. Ya sudah, 1 miliar. Dulu juga rezeki. Yang penting cepat tanda tangan. Bram tersenyum lebar. Dia keluarkan dokumen, surat pengikatan jual beli, dan surat kuasa. Ardi tanda tangan dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena girang. Di kepalanya, dia sudah belanja jam tangan baru di Marina Bay. Jam 15.00, uang 1 miliar masuk ke rekening atas nama Ardi Pratama. Rekening yang dia buka sebulan lalu, diam-diam. Tanpa Risma tahu, atau begitu pikirnya. Padahal, rekening itu sudah masuk dalam laporan Bayu sejak hari pertama dibuka. Di Surabaya, Risma menerima notifikasi dari Sari. Umpan dimakan. DP terkirim. Protokol Graha aktif. Risma membalas satu kata. Pantau. Malamnya, suasana rumah Pondok Indah berubah. Bu Lastri buka botol anggur mahal yang dia beli siang tadi untuk merayakan kemerdekaan kita. Ardi tertawa, mengangkat gelas. Akhirnya, kita tidak hidup dari belas kasihan istri. Ini uang kita, hasil kerja keras kita. Kerja keras. Risma yang baca transkrip itu dari laporan Andari 9 cuma bisa menggeleng pelan. Kerja keras tanda tangan surat palsu. Di meja makan, Bu Lastri sudah buka laptop. Pesan tiket. 2 tiket bisnis Jakarta-Singapura. Pulang pergi. Hotel tidak usah. Kita langsung ke kapal. 5 hari 4 malam, kamar suite. Habis itu kita belanja. Ardi mengangguk. Dia buka ponsel. Foto buku rekeningnya. Saldo 1,0 rupiah 0,00. Dia kirim ke grup WA Sosialita papan atas dengan teks rezeki tidak kemana. Mohon doa.
Puluhan ucapan selamat masuk. Keren di, tajir melintir, traktir ya. Ardi membusungkan dada. Untuk pertama kali, dia merasa jadi laki-laki. Padahal dia hanya jadi tikus yang masuk perangkap. Jam 23.00. Bu Lastri telepon Bibi yang biasa bantu di rumah. Bi, minggu depan Bibi libur dulu ya. Saya sama Ardi mau keluar negeri, rumah kosong. Jangan bilang ke siapa-siapa, apalagi ke Risma. Biar surprise. Surprise. Risma yang dengar rekaman itu di kamar hotel cuma tersenyum. Surprise-nya nanti memang besar. Sementara itu, di kantor PT Andari Graha Teknologi, Sari memimpin rapat kecil dengan tim hukum. Di layar proyektor, ada skema besar bertuliskan Protokol Graha. Tugas kita sederhana, kata Sari. Bulan depan, saat jatuh tempo pembayaran tahap pertama 12 miliar, kita kirim surat pembatalan sepihak. Alasan, ditemukan masalah pada legalitas surat kuasa. Kita lampirkan bukti bahwa pemilik sah tidak pernah memberi persetujuan. Rekening penampungan kita bekukan. Secara hukum, kita aman. Secara strategi, mereka hancur. Tim hukum mengangguk. Semua legal. Semua rapi, semua atas perintah Bu Risma. Keesokan paginya, Ardi dan Bu Lastri berangkat ke bandara. 2 koper besar, kacamata hitam, parfum mahal. Mereka selfie di depan papan keberangkatan. Lalu unggah dengan takarir Off to Create Memories by Jakarta. Di Surabaya, Risma baru selesai sarapan. Dia lihat unggahan itu dari akun palsu yang dia pakai untuk memantau. Dia tidak komentar. Tidak lapor, tidak blokir. Dia hanya screenshot, simpan di folder bukti tambahan. Karena setiap pamer mereka adalah paku tambahan untuk peti mati mereka sendiri. Di ruang tunggu bandara, Bu Lastri menepuk tangan Ardi. Anak ibu hebat. Akhirnya, kita bebas. Ardi mengangguk. Pesawat lepas landas jam 10:40. Tujuan, Singapura. Tujuan, pesta. Tujuan, jurang. Di darat, Risma menutup ponsel. Hari ini, dia ada rapat dengan pemegang saham. Dia harus bahas ekspansi perusahaan ke 3 kota baru. Urusan rumah, 25 miliar, itu sudah dia alihkan ke pembeli. Pembeli yang patuh, yang uangnya dari dia, yang tujuannya cuma satu. Kasih pelajaran. Umpan sudah di air. Ikan sudah makan, sekarang tinggal tarik kailnya pelan-pelan. The Ocean Empress melaju pelan, membelah Selat Malaka. Kapal pesiar setinggi 16 lantai itu gemerlap seperti kota berjalan. Lampu kristal, musik piano, dan aroma parfum mahal bercampur jadi satu. Di dek 12, kamar tipe Grand Suite, Bu Lastri berdiri di balkon pribadi. Angin laut menerpa rambutnya yang baru, di-blow di salon kapal. Di lehernya, melingkar kalung berlian 3 karat yang baru dia gesek tadi siang di butik. Le Bijou. Struknya, SGD ke-42.000, kira-kira 480 juta rupiah. Di, fotoin ibu dong, biar teman arisan pada melek. Teriaknya ke Ardi. Ardi yang pakai kemeja linen warna krem, keluar dengan gelas anggur di tangan. Jam tangan baru merek Swiss melingkar di pergelangan. Harga SGD ke-28.000, dia jepret ibunya berkali-kali. Lalu unggah ke status dengan teks, Living my best life. Thank God for this blessing. Komentar langsung banjir. Sultan mah bebas. Ajak-ajak dong. Bulas, suami idaman ini. Ardi membusungkan dada. Untuk pertama kalinya, dia merasa jadi tokoh utama. Bukan lagi suaminya, Bu Risma. Malam pertama, mereka makan malam di restoran Lumi, restoran paling mahal di kapal. Menu tasting 8 hidangan, SGD 600 per orang, belum termasuk anggur. Bu Lastri pesan botol CH, Teulavite 1998, seharga SGD ke 3.200. Kenapa di? Takut, goda Bu Lastri,
Saat lihat Ardi ragu. Ardi, geleng cepat. Buat apa takut? Minggu depan, uang 12 miliar masuk. Ini baru permulaan. Mereka bersulang. Denting gelasnya terekam jelas di rekaman yang dikirim Bayu ke Risma. Bayu punya orang di kapal. Pelayan yang dibayar untuk sekadar ramah ekstra ke tamu dari Indonesia. Setiap struk, setiap foto diam-diam masuk ke folder Risma. Hari kedua, jadwalnya belanja di butik Dek. Bu Lastri borong 3 tas merek Prancis. Total SGD ke 35.000. Ardi beli 2 koper baru karena koper lama tidak level. Mereka juga pesan spa couple seharga SGD 1.200 untuk 90 menit. Di kamar, Ardi iseng buka mobile banking. Saldo 217.450.000. Bu Lastri melirik. Kok cepat habis, Di? Ya habis, Bu. Kapal ini kan semuanya bayar, tapi tenang. Tinggal 26 hari lagi. Uang termin pertama masuk. 12 miliar, Bu. Kita bisa beli apartemen di sini kalau mau. Bu Lastri ketawa lepas. Ibu mau buka cabang catering di Singapura sekalian. Biar mereka tahu rasa masakan Indonesia. Mereka tidak tahu. Termin pertama itu tidak akan pernah ada. Hari ketiga, ada acara lelang amal di Grand Ballroom. Bu Lastri pakai gaun baru, sumbang SGD 5.000 untuk anak yatim. Namanya diumumkan. Tepuk tangan riuh. Dia foto dengan sertifikat donasi, langsung kirim ke grup arisan. Berbagi itu indah, tulisnya. Di Jakarta, Risma melihat foto itu sambil rapat. Sari yang duduk di sebelahnya berbisik, struk donasinya sudah masuk. Bu, pakai kartu yang kita pantau. Risma cuma mengangguk kecil, lalu lanjut presentasi soal ekspansi. Hari keempat, Ardi mulai gelisah. Dia gesek kartu untuk bayar makan siang. Mesinnya bunyi, decline. Wajahnya pucat. Dia coba kartu kedua. Bisa, tapi limitnya tinggal sedikit. Bu, kita harus irit mulai sekarang. Bisik Ardi. Bu Lastri mendengus. Irit gimana? Malu sama orang. Kita tunggu saja uangnya cair. Paling telat seminggu. Mereka tidak tahu. Telatnya selamanya. Malam terakhir di kapal. Ada pesta penutup. Tema Royal Night. Bu Lastri sewa perhiasan tambahan dari kapal seharga SGD 2.000 untuk semalam. Ardi pesan meja VIP SGD ke 1.800. Mereka dansa, mereka tertawa, mereka merasa jadi raja dan ratu. Jam 23.5, kapal bersandar di Marina Bay Cruise Center. Koper mereka penuh barang baru. Dompet mereka hampir kosong. Di lobi kapal, Bu Lastri kasih tip SGD 100 ke pelayan. Biar berkah, katanya. Pelayan itu mengangguk. Senyum, pelayan yang sama. 1 jam lalu kirim foto Bu Lastri dan Ardi ke Bayu, V-nya dari Risma, SGD ke 500. Lebih besar dari tip Bu Lastri. Turun dari kapal, mereka langsung check-in di hotel bintang 5. 1 malam saja, Di. Besok kita belanja di Orchard, baru pulang. Ardi gesek kartu untuk bayar kamar. Approved, sisa limit 8 juta rupiah. Malam itu, di kamar hotel, Bu Lastri buka kalender. Tinggal 24 hari lagi, Di. Habis itu, kita kaya beneran. Ardi mengangguk. Tapi matanya tidak bisa lepas dari aplikasi mobile banking. Angka 8,34 rupiah, 5.200, terasa seperti vonis. Di Surabaya, Risma baru selesai tanda tangan kontrak kerjasama senilai 300 miliar. Setelah timnya keluar ruangan, dia buka folder proyek Parasite. Ada 47 struk, 12 video, 83 foto. Total pengeluaran Ardi dan Bu Lastri selama 5 hari, 1.027.850.000. Uang DP 1 miliar, habis. Tepat seperti perhitungan. Risma tutup folder. Dia buka kalender, tandai tanggal 28 hari lagi. Tanggal jatuh tempo pembayaran, tahap pertama. Lalu dia ketik pesan ke Sari. Siapkan surat pembatalan.
Lampirkan pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sah perjanjian tidak terpenuhi karena tidak ada persetujuan pemilik sah. Sari balas. Sudah siap, Bu. Tinggal kirim. Risma taruh ponsel. Dia tatap langit Surabaya dari jendela. Di Singapura, Ardi dan Bulastri baru pesan sarapan kamar seharga 120 Singapura dolar. Mereka masih ketawa, masih rencanain beli mobil baru. Mereka tidak tahu, pesta sudah selesai, tagihannya sudah dicetak, dan Risma yang pegang bukunya. Tanggal ke-28, pukul 10.00 waktu Singapura. Di kamar hotel lantai 42, Ardi duduk di tepi ranjang, ponsel di tangan, layar nyala. Sudah 15 kali dia refresh aplikasi mobile banking. Saldo masih 3.214.000 rupiah. Tidak ada transfer masuk. Bulastri mondar-mondir pakai jubah hotel. Coba telepon Bram. Di mana janji uang 12 miliar? Hari ini katanya cair. Ardi menelepon. Nada sambung, lalu mati. Dicoba lagi. Mati. WhatsApp centang 1. Keringat dingin mulai turun. Dia buka grup sosialita papan atas. Kemarin dia janji traktir makan di restoran Jepang pas pulang. Sekarang dia tidak berani buka. Pukul 11.3, telepon masuk. Bukan Bram. Nomor kantor tidak dikenal. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Ardi Pratama? Suara perempuan datar, profesional Ansari. Iya, saya. Ini dari PT Graha Lestari. Uangnya sudah cair? Ardi langsung to the point. Suaranya bergetar. Mohon maaf Pak Ardi. Kami dari Divisi Legal PT Graha Lestari. Kami kirimkan pemberitahuan resmi pembatalan sepihak atas pengikatan jual beli rumah di Pondok Indah. Ruangan terasa berputar. Apa? Apa maksudnya? DP sudah masuk? Kalian tidak bisa batal. Berdasarkan hasil uji tuntas, kami menemukan cacat hukum pada surat kuasa yang Bapak lampirkan. Sertifikat atas nama Ibu Risma Yuliandari, dan tidak ada persetujuan tertulis dari beliau. Sesuai pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian tidak memenuhi syarat sah. Maka kami batalkan. DP 1 miliar tidak dapat dikembalikan karena Bapak yang wan prestasi. Surat resmi sudah kami kirim ke email dan alamat Bapak. Tutup, telepon, mati. Ardi menjatuhkan ponsel ke karpet. Bulastri langsung nyambar. Kenapa, Di? Uangnya mana? Batal. Dibatalkan, Bu. Katanya surat kuasa tidak sah. Uang 12 miliar tidak jadi cair. DP juga hangus. Bulastri terduduk di lantai. Jubah hotelnya terbuka. Tapi dia tidak peduli. Tidak mungkin. Kita sudah tanda tangan. Sudah pesta. Sudah belanja. Terus kita bayar pakai apa? Ardi panik buka email. Benar. Ada PDF kop surat PT Graha Lestari. Isinya bahasa hukum yang memusingkan. Tapi intinya jelas. Batal, hangus, selesai. Dia coba telepon Bram lagi. Kali ini masuk. Pak Bram, kenapa dibatalkan? Bapak yang cari pembelinya. Suara Bram lelah. Maaf Pak Ardi, saya cuma makelar. Pembeli yang batal? Saya juga kena semprot. Katanya, Bapak kasih surat kuasa palsu. Saya bisa dituntut juga. Urusan Bapak sama mereka. Jangan bawa-bawa saya. Tat. Di kamar itu, udara mendadak pengap. AC 18 derajat tidak berasa. Ardi cek kartu kredit. Limit habis. Kartu debit tinggal 3 juta rupiah. Tagihan hotel malam ini SGD ke 550. Belum makan. Bulastri mulai nangis. Tapi nadanya marah. Telepon Risma. Dia pasti bisa bantu. Dia istri kamu. Ardi nurut. Dia telepon Risma. Nomor tidak aktif. WhatsApp centang 1. Dia coba nomor kantor. Halo, PT Andari Graha. Ada yang bisa dibantu? Saya Ardi, suaminya Bu Risma. Tolong sambungkan. Mohon maaf Pak,
Bu Risma sedang rapat dengan Dewan Komisaris. Tidak bisa diganggu. Ada pesan? Tolong bilang ini darurat. Baik, akan kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Tat, darurat. Kata itu terasa hambar. Sore itu, mereka check out karena tidak sanggup bayar extend. Koper-koper mahal sekarang terasa seperti batu. Mereka pindah ke Hotel Melati di Bugis. Kamar sempit, bau apek. Bu Lastri menolak masuk awalnya. Aku tidak biasa tidur begini. Tidak ada pilihan, Bu. Uang kita tinggal segini. Ardi kasih lihat saldonya. Malamnya, mereka makan nasi bungkus di pinggir jalan. Tangan Bu Lastri yang kemarin pakai berlian, sekarang pegang sendok plastik. Di Jakarta, Risma sedang tanda tangan laporan keuangan kuartal. Sari masuk. Kasih map, surat pembatalan sudah diterima sistem, Bu. Rekening penampungan sudah kita bekukan. Akses mereka ke rumah juga sudah kita cabut dari sistem Andari 9. Satpam kompleks sudah diinfokan. Pemilik sah hanya Ibu. Risma menandatangani lembar terakhir tanpa menoleh. Bekukan juga akses Ardi ke semua fasilitas kantor. Mobil dinas, kartu nama, email, alasan. Audit internal. Siap, Bu. Dan satu lagi, Risma menatap Sari, apartemen yang mereka sewa diam-diam di Kuningan, putus kontraknya. Apartemen itu, dari awal kita yang sewa pakai nama vendor. Bilang ke building management, penyewa menghilang. Sari mengangguk. Jadi mereka pulang tidak punya rumah, tidak punya kantor, tidak punya pelarian. Risma menutup map tepat. Biar mereka belajar, langit itu tinggi, bukan untuk dipanjat pakai tangga orang. Di Singapura, pukul 22, Ardi dapat email dari bank. Pemberitahuan, kartu Anda diblokir sementara karena terindikasi transaksi tidak wajar. Hubungi call center. Dia telepon. Jawaban call center. Mohon maaf, Pak. Pemblokiran atas permintaan fraud department. Silakan datang ke cabang terdekat di Indonesia. Ardi banting ponsel ke kasur. Bu Lastri yang sudah tidur kebangun. Kenapa lagi? Semua diblokir, Bu. Kartu, akses, semua. Kita dikurung di sini. Bu Lastri diam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata. Kalung berlian di lehernya terasa seperti kalung besi. Mereka buka Traveloka. Tiket termurah ke Jakarta besok. 1,8 juta rupiah per orang. Kelas ekonomi. Uang mereka sisa 3,2 juta rupiah. Ardi pesan 2 tiket. Tangannya gemetar. Di layar ada tulisan, "Thank you for your purchase. Have a nice flight." Nice flight. Terakhir kali mereka naik pesawat, tiketnya bisnis, pramugarinya manggil Sir dan Madam. Besok, mereka akan pulang sebagai siapa? Tidak ada yang tahu, bahkan mereka sendiri. Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 2F. 2 koper mewah warna emas itu keluar dari bagasi. Bedanya, yang dorong sekarang bukan porter. Ardi sendiri yang narik. Kemeja linennya lecek, wajahnya kusam. Bu Lastri di belakang, pakai kacamata hitam besar. Bukan untuk gaya, tapi untuk nutupin mata sembab. Tidak ada yang jemput. Sopir yang biasa antar, sudah lama Risma tarik ke kantor pusat. "Taksi aja, Bu," kata Ardi pelan. Bu Lastri mengangguk. Tapi bibirnya gemetar. Baru 5 hari lalu, dia turun dari mobil Alphard sewaan di Hotel Bintang 5. Sekarang naik taksi bandara yang AC-nya bunyi. "Ke Kuningan, Pak. Di Capital Suites," kata Ardi ke supir. Apartemen sewa. Tempat pelarian yang mereka bayar 3 bulan di muka pakai uang DP. Tempat yang mereka pikir aman kalau rencana gagal. 1 jam kemudian, taksi berhenti di lobi. Ardi turun dengan pede. Dia rogoh dompet, ambil kartu akses. Tap, lampu merah. Tap lagi. Merah. Satpam lobi menghampiri. "Maaf, Pak. Kartu Bapak tidak aktif." "Gak mungkin. Saya penyewa unit 27. Baru seminggu lalu saya di sini.
Ardi mulai tinggi nada. Satpam buka buku besar. Atas nama Bapak Ardi Pratama, mohon maaf Pak. Kontrak unit 27 sudah diputus oleh pemilik sejak kemarin. Alasan? Penyewa tidak bisa dihubungi dan ada tunggakan. Unit sudah disegel. Bu Lastri maju. Tunggakan apa? Kami bayar lunas 3 bulan. Satpam geleng sopan. Saya hanya menjalankan perintah building management, Bu. Kalau Bapak Ibu mau, silakan ke kantor pengelola di lantai 1. Di kantor pengelola, seorang perempuan berkacamata tipis menyambut dingin. Maaf, Pak Bu. Unit 27 itu disewa atas nama PT Mitra Properti Sejahtera. Dan mereka yang putus kontrak. Bapak Ibu tercatat sebagai penghuni, bukan penyewa sah. Kami tidak bisa buka akses. PT Mitra Properti Sejahtera. Ardi ingat, vendor rekanan yang dulu kasih referensi apartemen ini, vendor yang ternyata anak perusahaan. Risma, darah Ardi mendidih. Ini jebakan. Panggil manajer kalian. Silakan Pak. Tapi keputusannya sama. Jawab perempuan itu tenang. Bu Lastri terduduk di kursi tunggu lobi. Koper emasnya teronggok. Orang-orang yang lewat melirik. Seminggu lalu, dia yang melirik orang lain dari atas. Kita ke rumah aja. Rumah Pondok Indah. Bisik Bu Lastri. Belum lunas kan? Berarti masih hak kita. Ardi diam. Otaknya buntu. Tapi insting bertahan hidup muncul. Iya, kita ke sana. Itu rumah kita. Mereka naik taksi lagi. Argo jalan. Uang makin tipis. Pukul 17.00. Taksi berhenti di depan gerbang rumah Pondok Indah. Rumah megah dengan taman rapi dan pilar putih. Rumah yang seminggu lalu mereka tinggal dengan koper dan tawa. Ardi turun. Langsung ke kipet pagar. Dia tekan kode lama ke 170.845. Bip. Merah. Akses denied. Dia coba sidik jari. Denied, dia gebrak pagar. Satpam. Pak Ujang, satpam kompleks yang dulu selalu hormat dan buka gerbang, sekarang jalan pelan dari pos. Wajahnya datar. Maaf Pak Ardi, ada perlu apa? Buka pagar? Ini rumah saya. Pak Ujang geleng. Mohon maaf Pak, perintah dari Bu Risma, akses Bapak dan Ibu Lastri sudah dihapus dari sistem. Rumah ini sekarang statusnya private dan dalam pengawasan kantor. Bu Lastri maju, emosinya meledak. Kurang ajar, saya ini mertuanya. Dia durhaka. Buka, Jang. Saya mau masuk. Pak Ujang tetap tenang. Saya cuma kerja Bu. Ini surat dari pengacara Bu Risma. Dia sodorkan map, kop surat, Hendro, dan rekan law firm. Isinya singkat, kepada Yes, SDR. Ardi Pratama dan Ibu Lastri. Berdasarkan temuan hukum dan demi keamanan aset, maka akses ke properti di JL Pondok Indah nomor 88 dicabut terhitung 27 April 2026. Segala upaya memasuki properti tanpa izin akan kami laporkan sebagai percobaan penyerobotan. Hormat kami, kuasa hukum. Bu Lastri meremas surat itu. Dia anak tidak tahu diuntung. Ardi mundur selangkah. Dia lihat ke dalam pagar. Lampu taman nyala otomatis. Kamera CCTV gerak mengarah ke wajahnya. Dia tahu Risma lihat ini langsung. Tenggorokannya kering. Ujang, saya mau ambil baju aja. Di dalam masih ada baju saya. Ardi coba negosiasi. Pak Ujang angkat bahu. Barang Bapak sudah dikemas, Pak. Ada di gudang pos. Silakan ambil. Tapi masuk rumah tidak bisa. Di gudang pos ada 2 koper hitam. Bukan koper emas mereka. Koper murah. Isinya baju Ardi dilipat asal. Tanpa setrika. Tidak ada barang Bu Lastri. Kenapa baju saya tidak ada? Bu Lastri teriak. Pak Ujang jawab pelan. Perintah Bu Risma? Bu, barang Ibu tidak ada di rumah ini. Artinya 1. Bu Lastri
bahkan tidak dianggap penghuni. Dia cuma tamu yang sekarang diusir. Langit Jakarta mulai gelap. Lampu jalan nyala. Mereka berdua berdiri di trotoar dengan 2 koper murah dan 2 koper emas yang sekarang tidak ada isinya selain malu. Taksi sudah pergi. Uang Ardi sisa Rp400.000. Kita tidur di mana? Suara Bu Lastri akhirnya pecah. Bukan marah lagi. Takut. Ardi lihat kanan kiri. Hotel, tidak cukup uang. Teman, semua nomor sudah dia blokir duluan karena sombong. Di seberang jalan ada warung, ada bangku panjang. Malam itu, mantan sultan dan mantan sosialita papan atas duduk di bangku warung. Pesan teh manis 2 gelas. Di atas, dari kamera rumah, Risma menonton. Tidak ada ekspresi. Dia hanya tekan tombol, screenshot, masuk folder bukti tambahan. Lalu dia matikan layar. Di luar, Ardi dan Bu Lastri mulai sadar. Mereka bukan cuma kehabisan uang, mereka kehabisan jalan. Restoran di Pavilion, lantai ke-45, ruangan privat dengan dinding kaca, menghadap Jakarta. Ardi dan Bu Lastri datang lebih awal. Pakaian mereka rapi, tapi bau cucian kos-kosan tidak bisa bohong. Bu Lastri pakai blus lama yang sudah pudar. Tidak ada kalung, tidak ada gelang. Ardi pakai kemeja yang dia setrika sendiri. Hasilnya kusut di bagian lengan. Sudah 3 hari mereka menginap di kamar kos, 3x4 di daerah Tebet. Bayar harian. Uang dari jual 1 jam tangan Ardi di pasar loak. Harganya jatuh 80%. Dia pasti datang. Bisik Bu Lastri. Dia istri kamu. Darahnya masih ada. Ardi mengangguk. Tapi tangannya dingin. 3 hari ini telepon Risma tidak pernah nyambung. Email kantor dibalas otomatis. Terima kasih. Pesan Anda akan diteruskan. Pukul 19.00 tepat, pintu ruangan terbuka. Risma masuk. Tidak ada senyum. Blazer hitam, celana bahan, rambut digelung rapi. Di belakangnya, Pak Hendro dengan map tebal, Sari dengan laptop, dan 2 orang dari tim legal. Mereka duduk berhadapan. Bukan keluarga. 2 kubu. Bu Lastri langsung berdiri. Risma, akhirnya kamu mau ketemu. Ibu kangen. Risma tidak menjawab. Dia duduk, buka notes kecil. Saya kasih waktu 15 menit. Silakan. Ardi maju. Ris, ini semua salah paham. Kita keluarga. Soal rumah, aku khilaf. Tapi aku suamimu. Masa kamu tega? Pak Hendro batuk kecil. Lalu buka map. Biar saya luruskan, Pak Ardi. Ini bukan urusan keluarga. Ini pidana. Layar di dinding menyala. Sari tekan tombol. Video pertama. Bu Lastri di kafe. Bicara dengan Bram. Ardi sudah tanda tangan surat kuasa. Yang penting, DP-nya cepat. Video kedua. Ardi di garasi. Masukin koper ke mobil. Timestamp. Malam Risma berangkat dinas. Video ketiga. Mereka di kapal pesiar. Bersulang. Thank God for this blessing. Video keempat. Struk belanja. Kalung, jam, tas, total rupiah ke 1.027.850.000. Bu Lastri menjerit. Kamu mata-matai kita. Kamu istri durhaka. Risma angkat tangan. Pak Hendro diam. Baru sekarang Risma bicara. Suaranya pelan. Tapi setiap kata seperti palu. Bu Lastri, durhaka itu kalau anak membiarkan ibunya mencuri. Saya justru menyelamatkan ibu dari penjara. Ardi, Risma menoleh ke suaminya. Kamu tanda tangan surat kuasa untuk jual aset atas nama saya. Itu pasal 263. Pemalsuan. Kamu pakai uang hasil kejahatan untuk foya-foya. Itu pasal 480. Penadahan. Kamu pakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Itu pelanggaran kontrak kerja berat. Ardi keringetan. Ris, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Potong Risma. Penjelasan sudah saya dengar.
selama 6 bulan dari rekaman. Pak Hendro dorong satu map ke tengah meja. Ini salinan laporan ke Polda. Sudah kami masukkan kemarin. Ada juga gugatan perdata untuk ganti rugi 25 miliar atas percobaan penggelapan aset. Dan satu lagi, dia dorong map kedua. Gugatan cerai dari Ibu Risma. Alasan KDRT, KDR, KT, terki, dan pengkhianatan. Bu Lastri berdiri, gebrak meja. Kamu mau penjarakan anak saya? Saya ini ibumu. Surga di telapak kaki ibu. Risma menatap mata mertuanya. Datar, surga saya tentukan sendiri, Bu. Dan kaki ibu sudah saya lap dari hidup saya. Ruangan hening. Suara kota dari balik kaca terdengar sayup. Ardi akhirnya jatuh ke kursi. Riz, maafkan aku. Aku bodoh. Aku takut miskin. Ibu terus bilang, kita harus punya pegangan sendiri. Pegangan? Risma menutup notes. Aku kasih kamu jabatan, gaji, nama. Pegangan kamu kurang. Air mata Ardi jatuh. Untuk pertama kali, dia nangis bukan karena malu, tapi karena sadar dia sudah kalah. Sari geser satu dokumen terakhir. Surat PHK dari PT Andari Graha, efektif hari ini. Pesangon nihil. Karena pelanggaran berat. Akses Bapak ke semua aset perusahaan sudah kami cabut. Bu Lastri menunjuk Risma. Tangannya gemetar. Kamu tidak akan selamat. Karma itu ada. Risma berdiri. Timnya ikut berdiri. Karma saya sudah saya bayar, Bu. Dengan kerja 18 jam sehari selama 10 tahun. Karma ibu baru mulai. Dia balik badan. Jalan ke pintu. Sebelum keluar, dia berhenti. Tidak menoleh. Tagihan catering Bu Lastri ke kementerian juga saya tarik. Karena kontraknya pakai nama saya sebagai penjamin. Mulai besok. Lastri rasa tidak ada lagi. Pintu tertutup. Di meja, tinggal Ardi dan Bu Lastri dengan tumpukan map yang isinya kehancuran mereka. Pelayan masuk, ragu, maaf Pak, Bu, pesanannya dibatalkan? Ardi mengangguk pelan. Mereka bahkan tidak mampu bayar air putih. Di lobi bawah, Risma masuk mobil. Sari lapor. Media sudah dapat bocoran, Bu. Besok judulnya, mantan sosialita terjerat kasus penggelapan. Risma buka ponsel, hapus nomor Ardi dan Bu Lastri dari kontak permanen. Naikkan beritanya, kata Risma. Biar semua tahu, parasit tidak mati kalau cuma diusir. Harus dijemur. Mobil melaju. Di kaca spion, gedung di pavilion makin kecil. Di atas, 2 orang masih duduk di meja. Dikelilingi bukti dosa sendiri. Meja perhitungan sudah selesai. Palunya sudah diketok. 6 bulan kemudian, pukul 07.00, kantor PT Andari Graha Teknologi lantai ke-52, Risma berdiri di balik kaca, menatap Jakarta yang berkabut tipis. Di meja ada majalah bisnis terbaru. Sampulnya foto Risma, judul The Iron Lady of Property Tech, Risma Yuliandari, dan ekspansi 5 negara. Di halaman 48, kolom kecil, mantan sosialita Bu Lastri, gulung tikar, usaha catering di Segelbang. Ada foto Bu Lastri di depan warung, kurus, pakai daster, menatap kosong. Sari masuk, bawa map. Bu, update terakhir, Ardi resmi dikeluarkan dari daftar hitam OJK. Tidak ada perusahaan yang mau terima karena kasusnya terakhir terlihat jadi kuli angkut di pasar induk. Risma mengangguk tanpa ekspresi. Bu Lastri pindah ke rumah kontrakan petak di Depok, Bu. Sewa nunggak 2 bulan. Anak buah Bayu lihat kemarin, Bu Lastri jual panci bekas di pasar. Risma tutup majalah. Cukup. Jangan pantau lagi. Energi kita mahal. Sementara itu, di Depok, gang sempit, got mampet. Bu Lastri duduk di tikar. Depan rumah petak yang catnya ngelotok. Di sampingnya, kompor minyak dan 3 panci penyok. Itu sisa usaha cateringnya. Panci
Panci, 1.000 dapat 3, teriaknya. Serak, tidak ada yang beli. Ibu-ibu lewat cuma bisik-bisik. Itu kan yang dulu sombong, ngaku-ngaku temennya pejabat. Dari ujung gang, Ardi datang. Baju kaos oblong, celana pendek, sandal jepit putus sebelah. Di pundaknya ada karung beras 5 kilo. Upah angkut ke 10.000, dia taruh karung di tanah, napas ngos-ngosan. Bu, hari ini cuma dapat 2 rit. Pasar sepi. Bu Lastri tidak jawab. Matanya kosong ke jalan. Dulu, dari jalan ini, Alphard jemput dia ke arisan. Sekarang, angkot pun dia tidak kuat bayar. HP jadul. Ardi bunyi, SMS dari bank. Tagihan kartu kredit Anda telah menunggak 180 hari. Akan kami lanjutkan ke proses hukum. Ardi hapus SMS. Buat apa dibaca? Kartu sudah diblokir. Utang sudah 300 juta bunga berbunga. Suara Bu Lastri pelan. Coba kamu ke kantor Risma. Minta maaf. Sujud kalau perlu. Dia masih istrimu di mata Tuhan. Ardi ketawa hampa. Ibu lupa, surat cerai sudah ketok 3 bulan lalu. Dia bukan siopa-siopa saya lagi. Saya coba ke kantor minggu lalu. Satpam lobi aja tidak kasih masuk. Kata mereka, Pak Ardi tidak ada di daftar tamu, tidak ada di daftar karyawan, tidak ada di daftar manusia. Bu Lastri tutup muka, nangis, tapi tidak ada air mata lagi. Sudah kering. Di tempat lain, kafe di SCBD, Risma meeting dengan investor dari Singapura. Pria paruh baya itu angkat gelas. MS Risma, your story is legendary. How do you stay so calm after betrayal? Risma senyum tipis. Aduk kopi. In business, Mr. Tan, betrayal is not personal. It's data. And data must be processed without emotion. Investor itu tepuk tangan. Deal. 500 million United States dollars. We trust you. Mereka salaman. Kamera wartawan jepret. Besok, foto itu akan ada di Bloomberg. Malamnya, Risma pulang ke rumah Pondok Indah. Rumah yang dulu mau dijual diam-diam. Sekarang pagarnya diganti. Sistem Andari 9D, upgrade ke versi ke-2.0. Dia buka pintu, lepas sepatu, rumah sepi. Tidak ada suara Ardi, tidak ada suara Bu Lastri. Tapi justru itu yang dia mau, sepi yang merdeka. Dia ke taman belakang, duduk di kursi yang dia desain sendiri. Di kolam kecil, ikan koi berenang tenang. Ponselnya bunyi, nomor tidak dikenal. Dia angkat, diam. Riz, ini ibu. Suara Bu Lastri, serak, putus-putus. Ibu sakit. Ardi juga batuk darah. Kami minta maaf. Bisa kirim uang buat makan aja. Sedikit. Risma diam 3 detik, lalu bicara. Pelan, jelas. Nomor Anda salah sambung, Bu. Saya tidak kenal nama ibu. Jangan telepon lagi. Tut. Dia blokir nomor. Permanen. Angin malam lewat. Risma pejamkan mata. Tidak ada dendam. Dendam itu capek. Yang ada cuma bersih. Di Depok, Bu Lastri dengar nada putus. Ponsel jatuh ke lantai tanah. Layarnya retak. Ardi dari dalam keluar. Batuk. Lihat ibunya di tanah. Dia ikut duduk. Tidak ada kata. Tidak ada pelukan. Cuma 2 manusia yang dulu terbang terlalu tinggi, sekarang remuk di tanah tanpa sayap. Di Pondok Indah, Risma buka mata. Dia ambil gelas, tuang air putih. Dia tos ke langit. Bukan untuk kalian, gumamnya. Untuk aku yang tidak pernah jatuh. Dia minum, airnya dingin, bersih, seperti hidupnya sekarang. Di luar pagar, Pak Ujang satpam baru ganti shift. Dia lihat CCTV, lapor ke pusat, area aman. Tidak ada akses ilegal. Pemilik sah, istirahat. Pemilik sah. Risma Yuliandari sendirian.
sendirian, tapi utuh. Dikhianati, tapi menang tanpa ampun dan tidak perlu minta maaf. Tamat.